Masjid Islah berada di Desa Nagari Pariangan yang terletak di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang, dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 km persegi. Tak hanya juara karena keindahannya, desa ini berada di ketinggian sekitar 500-700 meter di atas permukaan laut yang membuat udara di Nagari Pariangan begitu sejuk. Di jalan utama menuju Masjid Islah ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan yang rimbun. Rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng Gunung Merapi, terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Masjid Islah atau Masjid Tua Minangkabau Pariangan termasuk masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar. Masjid ini juga merupakan tempat pusat penyebaran Islam di Kabupaten Tanah Datar, yang dibangun oleh Syekh Burhanuddin. Masjid Islah yang dikenal dengan Masjid Tua Minangkabau Pariangan, merupakan sebuah masjid yang memiliki sejarah panjang di Kabupaten Tanah Datar. Masjid yang masih tetap berdiri megah ini selalu ramai untuk kegiatan keagamaan. Masjid Islah ini termasuk masjid yang tertua di Kabupaten Tanah Datar, didirikan sekitar abad ke-13 oleh Syekh Burhanuddin. Sebelumnya Masjid Islah berdiri di depan kuburan panjang yang tidak jauh dari masjid sekarang, namun karena jumlah penduduk di Pariangan bertambah banyak serta ditemukannya pemandian air hangat oleh masyarakat, akhirnya sekitar abad ke-14 Masjid Islah dipindahkan ke tempat keberadaannya saat ini. Masjid yang berukuran 16 x 24 meter persegi ini cukup unik, atapnya bertingkat 3 melambangkan 3 tunggu sajarangan. Bangunan dengan bahan kayu ini dilengkapi dengan 8 tiang yang terdiri dari 4 tiang besar dan 4 tiang kecil. 4 tiang yang besar tersebut melambangkan yang berkuasa di masjid tersebut tuanku yang berempat atau 4 ulama yang terpercaya yang memegang ketentuan di masjid yakni Tuanku Kalibanda, Tuanku Aji Manan, Tuanku Katik Basa dan Tuanku Labai. Sementara 4 tiang kecil melambangkan Ninik Mamak 4 parik yakni suku Piliang, Koto, Pisang dan Malayu. Di dalam ruang masjid juga dihiasi oleh ukiran-ukiran, seperti ukiran cewang ke langit melambangkan memohon kepada Allah, kemudian ukiran runduk ke bumi melambangkan sujud kepada Allah. Karena letaknya yang cukup strategis, Masjid Islah selalu mengundang daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang mengadakan kunjungan wisata ke kota, budaya, Batu Sangkar. Karena Desa Pariangan merupakan desa tertua di Luhak Nantuo yang Banfak memiliki nilai sejarah. Selain itu di desa ini masih banyak ditemukan rumah-rumah beratap gonjong sebagai ciri khas alam Minangkabau. Keberadaan Desa Pariangan ini juga ditemukan dalam tambo adat alam Minangkabau. Di depan Masjid Islah ini ternyata juga menyimpan cukup banyak objek bersejarah. Salah satunya adalah Prasasti Pariangan atau yang dikenal masyarakat sekitar dengan nama Prasasti Tungku Tigo Sajarang. Prasasti Pariangan ditemukan pada tahun 1340 Masehi oleh Raja Adityawarman. Sesuai dengan namanya Prasasti Tungku Tigo Sajarang, prasasti tersebut terdiri dari 3 batu besar dengan jarak antara ketiga batu tersebut yang cukup jauh serta berbentuk segitiga. Yang pertama ditemukan adalah batu yang pertama atau yang lebih dikenal dengan nama batu Basurek karena di batu tersebut terdapat tulisan berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta yang ditulis oleh Raja Adityawarman. Tulisan tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas bahkan saat ini hampir tidak terlihat lagi tulisannya. Batu pertama adalah sejenis batu vulkanik berukuran tinggi 1,6 meter, lebar 2,6 meter dan tebal 1,6 meter. Sementara 2 batu lainnya belum dipugar dan diukur lebih lanjut.
Menurut salah seorang warga asli daerah tersebut, tungku tigo sajarang ini dibuat untuk tempat orang tua dahulu memasak. Dahulu orang tua di daerah tersebut memasak menggunakan tungku dari batu besar. Menurut cerita nenek moyang dulu, orang tua dahulu di sana dikenal sebagai orang keramat karena mereka bisa tinggi bisa pendek dan tungku tigo sajarang ini dahulu adalah tempat memasak untuk berbagai kegiatan seperti kegiatan pemuda dan lain sebagainya.